channel kesayangan kita, Bujang Paris. Seperti biasa, Bujang Paris menawarkan alur cerita film-film dari berbagai belahan dunia. Nah, film yang kali ini datang dari negeri Mumbai, India. Film ini hasil kolaborasi antara India dan Arab Saudi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kuda Hafiz. Dalam bahasa India secara umum, Kuda Hafiz artinya selamat tinggal. Secara harfiah artinya Tuhan Maha Pelindung. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri, Samir dan Nargis, yang baru saja menikah. Awal pertemuan mereka bermula dari situs pencarian jodoh online. Suatu hari, Samir membuka akun jodohnya di warung internet. Dia datang dengan maksud menyatakan cinta kepada jodoh online-nya lewat situs jodoh. Tanpa dia sadari, Nargis yang jadi kekasih online Samir juga berada di tempat yang sama. Dan ternyata Nargis berada di sebelah Samir. Setelah cintanya diterima oleh Nargis, Samir pun langsung melamar Nargis dan disaksikan oleh pengunjung warnet lainnya. Pengunjung pun bersorak gembira menyaksikan keberhasilan mereka dalam mencari jodoh. Setelah mereka resmi berpacaran dengan dibumbui oleh beberapa chat pertemanan seperti WA, SMS, IG, dan FB, Samir pun datang ke rumah Nargis untuk pertemuan dua keluarga, dan mereka pun melangsungkan pernikahan. Samir bekerja di percetakan dan Nargis bekerja di sebuah PT. Setiap sore, Samir menunggu Nargis pulang dari pekerjaannya di halte. Suatu hari saat turun bis, Nargis terlihat menangis. Nargis menceritakan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Pada hari yang sama, Samir juga diberhentikan dari pekerjaannya. Mereka berdua pun menganggur. Setelah beberapa bulan menikmati penganggurannya, Samir berinisiatif untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja. Nargis pun juga ingin ikut untuk bekerja di luar negeri, dan mereka berdua pun mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja. Beberapa hari kemudian, kepala agen penerimaan ketenagakerjaan datang menemui mereka. Kepala agen mengatakan bahwa Nargis akan diberangkatkan lebih awal bersama tenaga kerja perempuan lainnya. Dengan berat hati, Samir terpaksa melepas Nargis untuk berangkat ke Arab Saudi lebih awal. 2 hari setelah keberangkatan, tiba-tiba Nargis menelpon. Nargis terdengar menangis dan ketakutan. Dengan penuh gelisah, Samir mendatangi tempat mereka mendaftar. Samir meminta untuk memulangkan istrinya, tapi sayang, agen lost kontak dengan penampung calon TKW di Arab Saudi. Dipenuhi dengan kegelisahan, Samir berangkat ke Arab Saudi dengan sendirinya. Hanya bermodalkan foto dan nomor telepon, Samir tiba di Arab Saudi untuk menjemput istrinya. Samir bertemu dengan sopir taksi yang beroperasi di bandara yang bernama Usman Abi Talib. Usman dengan senang hati melayani Samir sebagai kliennya. Usman mengantar Samir ke tempat penukaran uang India dengan uang Arab. Usman melihat kegelisahan Samir bahwa ada yang tidak beres dengan Samir. Usman pun menanyakan niat dan tujuan Samir untuk datang ke Arab Saudi. Usman pun mengantarkan Samir ke kedutaan India di Arab Saudi. Usman memberikan nomor teleponnya supaya dia bisa menghubungi kapan saja. Sebelumnya, Samir sudah membuat laporan di kantor kepolisian Arab Saudi. Tapi karena dia berasal dari negara lain, pihak kepolisian menyarankan untuk ke kedutaan besar negaranya. Namun saat Samir melapor ke kedutaan besar India, Samir pun harus menunggu lama. Samir terlihat semakin kacau, perasaannya pun galau tingkat dewa. Dia tak tahu harus mengadu kepada siapa.
Usman pun berusaha menenangkan Samir. Suatu hari, setelah makan malam di restoran, Usman mengungkapkan bahwa dia harus pulang ke Baitus Saif untuk menemui istrinya. Samir pun terpaksa harus sendiri dulu. Saat kesendiriannya, Samir mendapati nomor telepon Nargis saat menghubungi Samir terakhir kali. Samir mendatangi galeri pusat untuk mengetahui kode area dari nomor telepon tersebut. Karyawan galeri memberikan alamat detail dari nomor telepon saat terakhir kali istrinya menelpon. Kode area dari nomor telepon itu juga berada di Baitus Saif, area tempat Usman berada. Samir pun datang ke Baitus Saif untuk mencari pemilik nomor telepon. Tapi sayangnya, orang yang dicari yang bernama Parvez sudah tidak ada. Samir datang menemui Usman. Usman membawa seorang teman, tapi sayang teman dari Usman tidak dapat membantu. Parvez dikenal dekat dengan beberapa petinggi kepolisian. Parvez dikenal sebagai pebisnis ilegal. Teman Usman menyarankan untuk datang ke diskotik dan tempat cerot di Baitus Saif. Keesokan harinya, Usman dan Samir berkeliling memasuki tempat-tempat tik dan tempat cerot yang ada di Baitus Saif. Dan tempat cerot yang terakhir dan terbesar yang berkelas bintang 5 yang dikelola oleh Parvez dia datangi. Usman dan Samir datang dengan berpura-pura mencari lubang. Ajudan mucikari memberikan foto-foto lubang kepada Samir. Samir terpaksa menahan emosinya saat dia mendapati foto Nargis terpajang sebagai pilihan lubang. Samir pun menunjukkan foto Nargis kepada Usman. Usman meminta kepada mucikari untuk mengambil wanita yang dipilih Samir. Emosinya semakin tak terbendungi saat Parvez mengatakan bahwa wanita yang dia pilih sedang melayani tamu. Mohon bersabar, harap menunggu 10 menit. Begitulah kata Parvez kepada Samir. Setelah Nargis selesai, Nargis pun dibawa kepada Samir. Samir tak dapat berkata apa-apa setelah melihat kondisi Nargis yang sudah tak seperti istrinya lagi. Samir mencoba untuk membawa Nargis untuk keluar dari sarang neraka itu, tapi sayang niatnya terhalang oleh Parvez. Karena sesuai peraturan percerotan, cerotnya hanya boleh dinikmati bukan untuk dimiliki. Amarah Samir semakin tak terbendungi lagi. Samir memukul Parvez dengan pentungan. Pertarungan sengit, hidup dan mati penuh cinta dan amarah pun berlangsung sengit. Samir membawa paksa Nargis keluar dari tempat neraka yang mempekerjakan istrinya. Sambil menggendong Nargis, Samir melawan teman-teman Parvez yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Usman pun ikut terkena pukulan dari anak buah Parvez. Usman lari keluar mengambil mobil. Samir yang berusaha membawa Nargis keluar dari sarang neraka ciptaan bos besar Parvez gagal total. Walaupun Samir gagal membawa Nargis keluar pada saat itu, tapi Samir mampu membunuh beberapa dari anak buah Parvez. Kejar-kejaran antara anak buah Parvez dan Samir berlangsung dramatis. Usman pun harus menanggung luka tembak di bagian bahu kanan sedikit ke kiri. Samir lolos dari kejaran anak buah Parvez. Tapi sayang, Samir dilaporkan sebagai pembuat onar oleh Parvez. Samir pun ditangkap polisi dan dipenjarakan. Duta Besar India datang menemui Samir ke tahanan Arab Saudi. Karena terhalang waktu, Samir harus menunggu agak lama untuk pertemuannya dengan duta besar negaranya yang bernama Misra ini. Setelah interogasi dari Misra selesai, dan semua pengakuan Samir telah didapat Misra untuk diserahkan kepada polisi. Kemudian datang Faiz Abdul Malik, pemegang wakil kepala Badan Kriminal Arab Saudi menemui Samir. Faiz membawa catatan kasus Samir. Tapi pada saat itu, Faiz membawa catatan kasus tuduhan kriminal untuk Samir. Faiz menyatakan Samir sebagai buron. Faiz membawa Samir ke Isa. Isa adalah pemegang kasus kriminal berat untuk warga negara luar atau turis.
Isa yang dipimpin oleh Ali Azam Ghazi ini sudah menerima laporan tentang kasus yang dihadapi Samir dari Misra. Setelah Samir dibawa dan dipertemukan oleh Faiz kepada Ghazi, Ghazi meminta Faiz dan seorang rekan perempuannya Tania untuk mengurus kasus Samir. Faiz, Tania, dan Samir pun berangkat mencari barang bukti. Mereka menuju bandara untuk memeriksa CCTV. Saat memeriksa CCTV, terungkap bahwa mucikari sebenarnya adalah Faili Nagini. Keberadaan Nagini seperti sudah disetting, tapi sedikit demi sedikit kasus pun mulai terungkap. Beberapa hari kemudian, polisi menerima laporan bahwa ada mayat yang sudah terpanggang. Tania dan Faiz, termasuk Samir, datang ke lokasi. Samir melihat ada kalung pemberiannya kepada Nargis mirip dengan kalung yang ada pada mayat. Samir terlihat sangat terpukul. Mayat yang dianggap mayat Nargis pun dimakamkan dengan penuh duka. Dengan penuh belasungkawa, pihak kepolisian mengirim Samir ke India untuk dipulangkan. Samir ditemani Faiz di bandara. Tiba-tiba, Tania menerima laporan bahwa mayat yang dianggap mayat Nargis pun terungkap. Polisi menyatakan bahwa Nargis masih hidup. Samir mengecoh Faiz. Samir menyelinap di antara calon penumpang lainnya di bandara untuk kembali ke hotel. Di hotel, Samir menyusun rencana sendiri. Samir menyamar menjadi wanita bercadar. Samir meminta kepada sopir taksi hotel untuk mengantarkan dia ke alamat di mana Nagini berada. Tanpa bersuara, Samir berkomunikasi dengan sopir taksi melalui sebuah tulisan. Samir pun dipertemukan dengan Nagini. Saat Samir bertatap muka dengan Nagini, Samir membuka cadarnya dan menodongkan senjata kepada Nagini. Nagini pun bertarung baku hantam, bakbuk, sampai Nagini terpojok dan disekap dan diinterogasi oleh Samir. Di bawah ancaman, Nagini pun membocorkan semuanya dan memberitahu keberadaan Nargis dan wanita lainnya. Tak lama setelah itu, Faiz dan Tania datang bersama Usman, rekan Samir selama di Arab. Faiz menghampiri Nagini. Nagini tertawa lepas karena Faiz sudah berada di hadapannya. Faiz sebagai polisi yang dicurigai Samir menembak ke arah Tania. Tania kena luka tembak di bagian lengan. Samir pun lari ke arah kontainer tempat Nargis dan wanita lainnya disembunyikan. Tania yang berusaha menahan Faiz tewas setelah dicekik oleh Faiz. Samir membawa lari kontainer tempat menyembunyikan istrinya. Samir membawa kontainer ke kantor Isa. Faiz menemui bos besar sesungguhnya untuk mengabarkan kegagalannya. Tanpa dia sadari, seorang mata-mata dari kepolisian menangkap Faiz dengan kamera. Hasil bidikan kameranya dikirim langsung kepada Ghazi, Kepala Kepolisian Kriminal Berat Isa. Di hadapan Duta Besar India, Ghazi tak mampu menahan malu. Faiz terlibat dalam kasus kriminal berat yang dihadapi warga India. Faiz berusaha menghentikan kontainer yang dikendarai Samir. Fitnah pun dilayangkan melalui saluran komunikasi. Faiz menyampaikan bahwa Samir adalah buron yang berusaha kabur. Para personil kepolisian pun memburu Samir. Samir berhasil membawa kontainer ke kantor Isa. Samir dihadang oleh personil polisi Arab yang menjaga keamanan kantor Isa. Dengan penuh amarah, Ghazi meminta para personil polisi membawa Samir untuk bertemu dengannya. Dengan penuh emosional, Samir mengatakan bahwa Faiz yang telah membunuh Tania. Faiz adalah dalang dari kasus istrinya. Tak lama kemudian, Faiz datang dan menuduh Samir yang membunuh Tania. Saat Faiz menodongkan pistol kepada Samir, polisi kerajaan pun dengan cepat menembak pistol yang dipegang Faiz. Ghazi mengatakan bahwa bukti keterlibatannya dengan kasus perdagangan manusia sudah diketahui. Ghazi mengizinkan
Samir untuk membalas dan melampiaskan amarahnya kepada Faiz. Samir bertarung adu pukul baku hantam bakbuk di hadapan Ghazi dan personil lainnya dan juga disaksikan oleh Misra, duta besar India. Batang cerot Faiz pun mendapat pukulan 2 kali sebelum terjatuh. Setelah Faiz tak berdaya, Ghazi pun meninggalkan Faiz dengan penuh kekecewaan. Kontainer pun dibuka dan membebaskan Nargis dan wanita lainnya dari sekapan. Pertemuan yang mengharu biru sepasang suami istri halal ini pun disambut dengan air mata para personil polisi. Mereka disambut dengan adat istiadat negara tersebut. Nargis pun dibalut dengan kain kafan untuk mengubur masa lalu yang kelam. Dan mereka disambut dengan upacara kepolisian. Setelah mengubur masa lalu, mereka pun pulang ke India. Biaya perjalanan pulangnya dibiayai oleh Isa. Akhir cerita, Faiz menuai segala perbuatannya. Faiz mendapat hukuman tembak karena telah mencoreng nama baik Isa di hadapan duta besar India. Samir pun diizinkan untuk datang kapan saja untuk bekerja di Arab Saudi selama mereka memenuhi syarat, dan otak dari kasus perdagangan manusia pun ditembak mati. Nagini dan para anak buahnya diberi hukuman mati di penjara bawah tanah. Baiklah, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komennya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.